Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Surat Permohonan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Putri Nurhalija sebagai moderator dan rekan-rekan saya Anissa Husna, Dejurah Fazrina MY, dan Andini Aulia Putri. Nah, adapun topik yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian dan fungsi surat permohonan, dan yang kedua, jenis-jenis surat permohonan, yang ketiga, struktur surat permohonan, dan yang keempat, teknik penulisan surat permohonan. Nah, materi yang pertama akan dibahas oleh Dinda Juhra Fazrina. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi surat permohonan. Secara umum, surat permohonan adalah dokumen resmi yang digunakan untuk meminta izin, bantuan, atau informasi dari pihak tertentu. Biasanya, surat ini mencakup tujuan, permohonan, alasan dibalik, serta detail yang mendukung. Format dan bahasa yang digunakan cenderung formal, menandakan keseriusan permintaan. Surat permohonan adalah surat yang dibuat perseorangan, organisasi, dan badan usaha untuk memohon suatu hal kepada pihak lain atau instansi lain. Ketika Anda dalam situasi membutuhkan bantuan orang lain, namun hal ini terjadi di lingkungan formal seperti lembaga pendidikan, perusahaan, dan sejenisnya, maka Anda membutuhkan surat permohonan. Dalam membuat surat permohonan, tentu ada tujuan tertentu yang ingin diraih atau disampaikan secara formal dan resmi. Tujuan surat permohonan adalah untuk mengajukan permintaan terhadap suatu hal kepada pihak yang memiliki keterkaitan kegunaan untuk dijadikan bukti secara tertulis tentang perihal yang akan kita jalankan agar mendapatkan bantuan atau dukungan dari pihak penerima surat. Surat permohonan memiliki fungsi penting, misalnya ketika si pengirim atau si pemohon yang bersangkutan memiliki kepentingan untuk mencapai masa depan yang diharapkan. Fungsi surat permohonan. Surat permohonan memiliki beberapa fungsi penting, terutama dalam komunikasi formal, baik di dunia kerja, pemerintahan, pendidikan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa fungsi utama surat permohonan. Yang pertama adalah permintaan resmi, menyampaikan permintaan secara sopan dan terstruktur, seperti meminta izin, bantuan, atau informasi. Yang kedua, dokumentasi, yaitu menjadi bukti tertulis yang mencatat permohonan, sehingga dapat dijadikan referensi di kemudian hari. Dan yang ketiga, membangun citra profesional. Melalui surat permohonan, pengirim dapat menunjukkan keseriusan dan profesionalitasnya dalam menyampaikan permintaan secara resmi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Materi yang kedua akan dibahas oleh Andini Aulia Putri. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis surat permohonan. Eh, Surat permohonan ini ada beberapa jenis yang sering digunakan. Adapun jenis-jenis surat permohonan sebagai berikut. Satu, surat permohonan sponsor. Surat permohonan sponsor ditujukan untuk meminta bantuan dana seperti sponsor dari suatu acara atau kegiatan, baik bersifat resmi maupun tidak. Semakin banyak pihak sponsor dan besar dana yang akan dapat, maka kegiatan dapat menjadi semakin sukses dijalankan. Dalam surat ini, sebaiknya mencantumkan secara jelas pihak yang dimohon untuk memberikan dana atau sponsor hingga kebutuhan acara. Jangan lupa tuliskan pernyataan optimis mengenai kesuksesan kegiatan tersebut bila mendapat dukungan dari target sponsor. Yang kedua, surat permohonan izin acara. Surat permohonan izin acara biasanya digunakan sebagai bukti resmi perizinan dilaksanakannya suatu acara atau kegiatan. Surat ini tergolong penting mengingat acara telah direncanakan sedemikian rupa agar bisa berjalan lancar tanpa kendala. Sehingga penyelenggara perlu membuat surat ini misalkan untuk kegiatan pentas seni, seminar, dan semacamnya. Yang ketiga, surat permohonan kerjasama. Sesuai dengan namanya, surat permohonan ini ditulis dengan tujuan menjalin kerjasama kepada pihak atau instansi lain. Umumnya, kerjasama tersebut merupakan urusan bisnis yang dilakukan untuk memperkuat hubungan antar perusahaan, mengatasi kendala, maupun memenuhi kekurangan melalui bantuan pihak lain. Lalu yang keempat, ada surat permohonan izin cuti.
Pastinya kita semua sudah tahu, surat permohonan satu ini ditujukan untuk meminta izin cuti kepada atasan di suatu perusahaan atau instansi. Eh, sobat, sobat-sobat mungkin akan membutuhkan bila sedang dalam keadaan mendesak yang mengharuskan Anda melakukan izin cuti sementara waktu atau bahkan berkepanjangan. Lalu yang terakhir, surat permohonan beasiswa. Jenis lain dari surat permohonan adalah untuk keperluan beasiswa. Jenis ini dibuat oleh para pelajar maupun akademisi dengan tujuan meminta bantuan dan beasiswa program pendidikan, entah kepada pemerintah atau juga perusahaan. Surat permohonan beasiswa biasanya memiliki format khusus dari instansi atau perusahaan pemberi dana, sehingga kita hanya perlu mengisi surat tersebut sesuai susunan prosedur yang tercantum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, struktur surat permohonan. Nah, materi selanjutnya yaitu ada struktur surat permohonan. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Nah, format yang selalu ada dalam surat permohonan adalah kop atau kepala surat. Nah, selain untuk menginformasikan kepada penerima mengenai instansi atau pihak pengirim, kop surat juga menunjukkan bahwa dokumen Anda bersifat resmi. Nah, isinya berupa nama lembaga pengiriman beserta alamat lengkap dan logo. Namun, bila tidak berasal dari sebuah lembaga resmi, maka kop tersebut bisa diganti menjadi judul surat. Nah, adapun letaknya ialah di bagian paling atas dengan format rata tengah. Nah, yang kedua, ada tempat dan tanggal surat atau waktu. Nah, penulisan tempat dan tanggal juga merupakan format penting dalam sebuah surat resmi. Nah, saat membuat surat permohonan sangat diperlu mencantumkan kapan surat dibuat dan batas waktu untuk menggapainya. Nah, biasanya tempat dan tanggal surat ini ditulis di awal setelah kop surat pada bagian kanan. Namun, bisa juga disematkan di bagian akhir setelah salam penutup atau sebelum tanda tangan. Nah, yang ketiga ada nomor surat. Dokumen resmi umumnya juga mempunyai nomor surat untuk menunjukkan urutan penulisan. Nah, format ini biasa diletakkan pada bagian awal setelah kop surat, di sebelah kiri bawah dan tepat sebelum lampiran. Nah, yang keempat, ada perihal dan lampiran. Perihal dan lampiran ini menjelaskan garis besar isi surat. Di dalam perihal ini dapat menuliskan maksud atau tujuan surat pada bagian perihal dengan menyatakan secara singkat tujuan dari surat. Misalnya, permohonan beasiswa, permohonan izin kegiatan. Nah, sementara lampiran diisi jika ada dokumen yang dilampirkan bersama surat. Nah, jumlah dan jenis lampiran disebutkan di bawah nomor surat, bila memang ada berkas-berkas pendukung lainnya. Nah, yang kelima ada salam pembuka dan penutup. Nah, hal ini sama seperti surat pada umumnya. Format yang wajib ada dalam surat permohonan adalah salam pembuka dan juga penutup. Salam pembuka diletakkan di awal sebelum isi. Biasanya ditulis dengan frasa formal seperti dengan hormat. Nah, sedangkan penutup berada di akhir setelah inti surat sudah tersampaikan. Nah, salam penutup ini menggunakan frasa formal seperti atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Nah, yang keenam, ada identitas pengirim dan penerima. Nah, hal ini adalah poin penting lain dari surat permohonan. Nah, identitas pemohon serta penerima surat. Nah, hal ini ditunjukkan untuk memberi kejelasan kepada kedua belah pihak terkait maksud dari surat tersebut. Nah, ini dapat menuliskan identitas di awal maupun akhir surat. Nah, yang ketujuh ada isi surat. Isi surat merupakan bagian inti yang berada pada tengah surat. Namun, hal ini kita bisa menuliskan seluruh kebutuhan atau kepentingan secara rinci sesuai tujuan
permohonan umumnya. Nah, di dalam isi surat permohonan ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka menyebutkan maksud dan tujuan dari surat secara singkat, serta memperkenalkan diri atau instansi pengirim. Nah, yang kedua ada paragraf utama. Di sini penjelasannya lebih rinci mengenai permohonan, alasan, tujuan, dan hal-hal yang mendasari permohonan. Nah, yang terakhir ada paragraf penutup. Nah, di sini harapannya agar permohonan diterima, serta ucapan terima kasih atas perhatian dan pertimbangan yang diberikan. Nah, yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Nah, hal ini poin terakhir yang tidak kalah penting dari surat permohonan adalah tanda tangan dan nama terang. Sebagai pengirim, kita perlu menuliskan tanda tangan beserta identitas nama terang yang menggunakan pena bertinta hitam. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Husna. Selanjutnya, saya akan membahas teknik penulisan surat permohonan yang baik dan efektif. Untuk menulis surat permohonan yang baik dan efektif, ada beberapa teknik yang dapat diterapkan agar permohonan lebih mungkin diterima dengan baik oleh pihak yang dituju. Ada langkah-langkah dan tips penting dalam menulis surat permohonan yang efektif. Yang pertama ada format yang jelas dan rapi, tata letak yang baik. Gunakan format surat resmi dengan bagian-bagian surat yang tersusun rapi seperti kepala surat atau jika ada tanggal, alamat, penerima, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan. Kemudian bahasa formal, gunakan bahasa yang sopan, profesional, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan bahasa informal atau terlalu santai. Kemudian yang kedua, menjelaskan tujuan dengan jelas. Pada bagian awal surat, langsung jelaskan maksud dan tujuan surat tersebut. Jangan bertele-tele. Tulis secara langsung mengenai apa yang diminta atau dimohonkan. Kemudian sertakan alasan yang kuat mengapa permohonan tersebut diajukan. Misalnya, jika Anda meminta bantuan atau dukungan, berikan argumen logis dan jelas mengenai urgensi atau kebutuhan tersebut. Kemudian yang ketiga, ada beri detail yang relevan. Jelaskan rincian permohonan secara spesifik. Misalnya, jika surat permohonan terkait dukungan finansial, sebutkan berapa jumlah dana yang diperlukan dan untuk apa dana tersebut akan digunakan. Kemudian, sertakan juga data atau dokumen pendukung yang relevan jika diperlukan agar permohonan terlihat lebih meyakinkan. Kemudian yang keempat, ada bersikap persuasif namun tidak memaksa. Gunakan bahasa persuasif untuk meyakinkan penerima surat tentang pentingnya permohonan Anda, tetapi hindari nada memaksa atau terlalu menuntut. Buatlah penerima merasa dihargai dan dihormati. Kemudian, berikan alasan yang logis dan rasional yang dapat dipahami oleh penerima sehingga ia terdorong untuk mempertimbangkan permohonan tersebut. Kemudian yang kelima ada tunjukkan sikap hormat dan kerjasama. Ucapkan terima kasih atau penghargaan di awal dan akhir surat. Misalnya, sampaikan apresiasi atas waktu dan perhatian yang telah diberikan oleh penerima surat. Kemudian tunjukkan keterbukaan untuk bekerja sama lebih lanjut. Jika ada pertanyaan atau klarifikasi yang diperlukan, hal ini akan memperlihatkan bahwa Anda bersedia membahas lebih detail jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Usahakan surat permohonan singkat namun tetapi menyampaikan semua informasi penting. Penerima surat biasanya tidak memiliki banyak waktu untuk membaca surat yang terlalu panjang. Hindari memasukkan informasi yang tidak relevan atau tidak perlu. Kemudian yang ketujuh ada perhatikan ejaan dan tata bahasa. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan, tanda baca, atau tata bahasa dalam surat permohonan. Surat yang ditulis dengan rapi dan benar secara tata bahasa menunjukkan perhatian terhadap detail dan profesionalisme. Kemudian yang terakhir ada
sertakan tanggal, tanda tangan, dan kontak. Pastikan surat Anda memiliki tanggal penulisan dan ditandatangani secara resmi oleh pengirim, baik secara langsung atau digital. Kemudian sertakan informasi kontak yang dapat dihubungi seperti nomor telepon atau alamat email, agar pihak yang menerima surat dapat dengan mudah menghubungi Anda. Demikian saya serahkan kembali kepada moderator. Nah, berikut adalah contoh surat permohonan. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.